Wilujeng rawuhipun. Mugi sami karaharjan sedaya. Data sawala padha jaya nyamangga padha. Sedaya kita niku utusan nggadhahi amanah ngemban tugas masing-masing semuanya. Kita nggak usah mencari kebenaran, nggak usah mencari kesalahan-kesalahan. Terus semua kita itu adalah saudara dan saudara, dan nanti kita semua juga sama-sama mati. Kita itu semua adalah bangkai. Itulah. Kita saling sama-sama melihat bahwa kita itu sama-sama makhluk sejati, makhluk Gusti. Kecantikan siluman imitasi sekarang sudah merajalela, menukarkan gombal mugia sutra budu dengan jelek murninya. Satu buah itu akan tumbuh berkembang dan terus berkembang, terus buah itu akhirnya penuh dengan satu kamar di tempat tidur masing-masing. Akhirnya buah itu tiap harinya akan memetik buahnya hasil sampai ratusan miliar, dan setiap tahunnya ratusan triliun mungkin. Itulah kebodohan gombal muka sutra budu itu. Kita makanya hati-hati dalam sekarang meneruskan dalam perjalanan menuju Gusti yang widi dengan secara yang sungguh dan sangat-sangatlah manembah manekung marang Kang Maha Agung. Nggak usah jauh-jauh, sebelum kita dihadap kiblat, kita itu mengiblatkan diri sendiri, mencari kiblat diri sendiri saja, agar kita menjadi kiblat. Dan harus kita mengiblatkan diri sendiri saja, nggak usah jauh-jauh. Nah saja, nggak usah mencari-cari yang ribuan tahun, ratusan tahun. Sekarang sebenarnya sudah banyak terlihat, hanya saja kita ini yang tidak mengerti atau tidak mengetahui dan kurang teliti cara melihat. Karena lihat saja, contoh saja Nun Sewu adalah kiblat umat. Dialah tauladan kemuliaan kejiwaannya. Dia seperti itu karena sudah menemukan kerasulannya dan kenabiannya. Itulah kejiwaan sebenarnya orang. Maka janganlah ditiru dari omongan atau keilmuannya. Tirulah bagaimana kita ini bisa menjadi seorang Cak Nun. Itulah kiblat umat. Kalaupun di Jawa ini ada satu imam, beliau Cak Nun, mungkin damai sejahtera, tentram damai sejahtera kalau satu imam. Karena di Jawa ini bermacam-macam imam. Ada imam raksasa putih, ada imam dajjal, ada imam surga, imam neraka, yang bayani imam sesat ini. Makanya rahayulah punya seorang, karena mungkin nggak usah mencari yang namanya Nabi Khidir atau Nabi yang berlalu-lalu. Sebenarnya sudah di sekarang ini pun banyak, kita hanyalah kurang melihat, nggak melihat, kurang teliti cara melihat atau mencari imam umat. Dialah kiblat umat juga Cak Nun itu. Makanya kalaupun di Jawa ini ada satu imam Cak Nun pun dia kiblat umat, bukan kiblat dari agama, tapi kiblat umat yang sangat mulia kenabiannya. Jangan dicontoh dengan keilmuan, tapi contohlah bagaimana cara menjadi seorang Cak Nun. Mudah-mudahan Cak Nun ini menyebar seluruh Pulau Jawa ini, karena Pulau Jawa ini akan rata dengan Jawa sejati, walaupun bermacam agama tapi tetap damai sejahtera. Makanya ya ada imam-imam yang itu tadi, imamnya banyak, jadi kita bingung mengerti imam ini, pemimpin ini. Nah, akhirnya kalau nanti satu imam lah pemimpin umat itu, seperti inilah beliau
Cak Nun itu. Tentram damai sejahtera di Jawa ini. Itulah teladan kemuliaan jiwa yang ditiru, itu cara menjadikan seorang Cak Nun. Jadi jangan ditiru dari omongan, dari segi ilmunya atau yang pembicaranya. Itulah. Itu juga dihidirkan, bukan nabi-nabi, bukan, dihidirkan bagi umat-umat. Dia adalah tauladan kemuliaan. Kadang-kadang ya juga bermimpi dengan alam, dengan iya ya ini bagaimana orang melihat bahkan di depan kita, tapi kok banyak juga yang masih memilih jalan-jalan seperti itu. Ya itu tadi, tipuan imitasi yang cantikan itu, buah rasanya manis paksa itu. Itulah, kita itu berhati-hati dalam memikirkan segala, menjalani segala apapun dalam ke depan kita. Apalah arti semua hidup ini, misalnya dihayati semua dalam kehidupan. Kekayaan itu untuk apa, kemiskinan itu bagaimana, kekayaan apa harus untuk agul-agulan, pamer-pameran atau apa, itu enggak perlu. Misalkan contoh istilahnya Cak Nun itu menyetak keilmuannya, terus kondangi ketenarannya, itu enggak perlu. Buat apa itu? Itulah bagaimana menjadi seorang Cak Nun. Sudah menemukan kenabiannya dan kerasulan bahwa kita itu semua adalah benarnya utusan. Semua manusia itu, Bang. Ya utusan, tapi mempunyai tugas amanah masing-masing. Ya nggak tahu itu tugasnya sendiri. Kamu di dunia itu sebenarnya kan rasul juga kita itu kan. Dinamakan rasulullah juga, kita itu juga rasul semua. Semua itu dulu yang sudah ribuan ratusan itu adalah tauladan. Oh beginilah utusan Allah itu menjadi begini. Kayak gabah diinteri kan itu, malu konong ini, malu kening ini, malu konong, saling benar, saling baik. Ya enggak, ini bukannya menyanjung atau menjanjung kan, ya enggak boleh lah. Tapi kan kenyataan, menyanjung aja enggak boleh, apalagi menjelekkan kan gitu. Itu kan kenyataan, itu mengakui ya. Itulah dalam hidup ini, makanya ya Hano Coroko tadi, semua itu adalah akan mati dan kita itu semua bangkai. Itu dia ya Hano Coroko itu. Ini sudah waktunya Jawa bangkit, Mbah. Majapahit bangkit ini, Mbah. Iya jelas, karena sudahlah, ini puasa sudah Sabda Palon lagi janji itu pasti, karena dalam yang saya dapatkan dari Amin itu juga dari beliau dulu, saya pernah dari sesepuh saya sendiri, dari orang tua sendiri dulu, iki sok dempen perjanjian nih Joyoboyo iku, aku wis melu agama suci. Kowe piye Sabda Palon? Loh, aku gak iso. Aku kuwi dahyangi Jawa. Aku ratune Jawa gak iso. Kowe kok iso ngono? Langsung Jawa itu terkejut. Oh iya ya. Aku jane orang ini, tapi dia sudah kodrat. Sudah terlanjur, maksudnya gitu. Lah makanya nanti 500 tahun lagi akan saya minta siapapun yang akan menurut, ya tetap dihancurkan. Karena apa? Tanda-tanda Gunung Merapi meletus, karena terus hama-hama pertanian itu sudah, sebenarnya ini sudah ada tanda-tanda. Makanya dahyang itu juga, yang Semar juga dahyang Jawa itu, yang Sabda Palon itu. Tapi itu tidak bisa dipikirkan sampai segitu, karena itu tetapi harus diakui, diyakini. Karena sudah ini 1400 berapa ini? 1400 berapa? 42 apa? Karena sudah pada bingung kok. Ikut sana kayak gini, ikut situ kayak gini kan gitu ya. Makanya Jawa-Jawa sesat ini harus bangkit dan meluruskan, bukan umat-umat kita jangan yang membuat loh. Terus semuanya pakai kedok untuk kedok sampai kasihan lah saudara-saudara kita itu. Nah, maka mudah-mudahan saya punya tempat mungkin akan mengumpulkan, undang semua. Ibaratnya tumbuh di antara, di Jawa ini, di timur ini sudah tumbuh, tapi masih numbul, belum rata. Tapi ini mungkin sudah kelihatan. Dan ngarani saya seperti itu, tapi saya yakin itu. Karena kalau terlanjutkan ini sudah tanda-tanda saja kepesan keikhlasan menghadapinya. Itulah. Ya, itu bagi saudara-saudara seperti itu. Ya, mungkin kemarin ada yang hitam dibungkus putih, itu maksudnya gimana? Maaf teman-teman, agak terganggu. perbuatan jelek terus dibungkus perbuatan baik, enggak, jangan salah terkait. Sang Widi juga kepada saudaranya sangatlah ngalah ngalih, itu hitam
ngelokne wong Jawa kadang wah wong Jawa ora iso muni ngene lho. Wong Jawa kok ngeloke kadang ada orang melafalkan ini. Udah itu kan orang Jawa. Dia kan sudah minger kiblatnya diinger satu ke sana. Tidak punya kiblat, kiblatnya satu itu orang seperti itu. Nah, ada gitu. Pertanyaan saudara-saudara. Kemudian kok ada nama Allah itu dulu siapa Mbak yang nyebut Mbak? Kok terus muncul Allah itu? Sebenarnya dari dulu-dulunya itu Allah. Kenapa juga maaf saja, kenapa itu Allah dibaca Allah? Terus kenapa sampai Bismillah dibaca Bismillah enggak Bismillah? Tertukar itulah kita itu tertukar dari seperti baju pun kan tukaran, ditukar itu kan itu bukan baju pakaian kita itu yang disebut itu ya apa itu bulat itu. Nah itu langsung yes wong Jawa bodoh lo ngalungu iku mau jadi kena itu. Nah itulah kena bukan paksa manisnya buah itu tadi. Perjalanan suluk waktu di gua bertemu dengan siapa saja Mbah, terus ujiannya apa saja dari Purworejo Jawa Tengah Mbah. Dari Purworejo Jawa Tengah. itu yaitu saya ingat yaitu waktu mendapatkan hari malam kelima itu saya seperti lepas itu berdiri di atas sepertinya itu enggak ada batas kanan kiri depan itu saya tuh melihat semua putih semua enggak ada batas saya pandang itu. Akhirnya berbalik melihat saya terus saya melihat tak tarik tangan saya terus bangun lagi. Keduanya enggak begitu, ketiganya di samudra saya nolek juga lihat aku tak tarik lagi bangun. Itulah di gua itu pun saya mau mengucapkan dari sang guru yang Gulung tak setiap mau mengucap saya tidak bisa, setiap mengucap saya kayak terkunci. Jadi sampai sekarang ini saya nggak pernah mengucap sama dia tapi terucap di sini. Mungkin sudah nah itu dari Kalau ajaran Jawa Bangkit kira-kira bagaimana dengan kondisi andanya sudah kita rasakan semua. Kenapa ya ini maaf saja menyangkut agama lain tapi saya itu sudah keyakinan sendiri-sendiri, makanya kita harus berkeyakinan yang kuat. Dalam rokaat itu saya pernah menjalani waktu kecil itu juga sebenarnya kan harus sentuhan kaki, nggak boleh katanya dimasukin setan tapi kenapa sekarang suruh jarak 1 meter lah itu bagaimana juga kan. Nah itu sudah goncang-goncangnya. Makanya katanya yang namanya Allah gue rebutan Allah bisa gue rebutan aku Allah sing ngapi aku sih benar lo itu kedok-kedok semua. Mau bagaimana nanti kalau sampai seperti itu